Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu peserta BIMTEK, selamat berjumpa lagi dalam kegiatan kita pada hari yang ketiga. Untuk pagi hari ini, mudah-mudahan harapan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali acara dan kegiatan kita pada pagi hari ini, seperti biasa dengan mengharap rahmatnya dan ridhonya dari Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita awali acara kita dengan membaca doa. Untuk pagi ini, barangkali yang akan membaca doa itu kami serahkan kepada Pak Faizin. Pada Pak Faizin, silakan untuk berdoa. Baik, untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Semoga kegiatan kita berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian untuk lebih menyegarkan suasana, kita awali pula dengan kegiatan ice breaking seperti biasa. Barangkali yang akan menyampaikan kegiatan ice breaking ini untuk di kegiatan pagi ini Bu Husnul. Silakan Bu Husnul untuk ice breaking kita biar lebih fresh lagi tentunya. Ya, Bu Husnul silakan. Tentang apa, Pak? Ice breaking. Boleh membawakan sebuah lagu jalur barangkali. Iya, silakan. Biar Pak Husnul tak ngantuk ya. Betul. Lagu apa ya? Ya, silakan. Lagu dari Yakin Ku Teguh aja ya, Pak, biar kita semangat ya. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Alhamdulillah, satu lagu yang menyentuh, yang mengingatkan kita bahwa syukur kecintaan kita kepada Sang Pencipta yang kita berhubung profil Pancasila, yaitu elemen yang pertama. Baik Bapak Ibu, untuk pada pagi hari ini, kegiatan kita hari ini, kita akan melanjutkan dari kegiatan kemarin, yaitu tentang kurikulum. Kalau hari kemarin kita sudah belajar tentang proses kurikulum yang akan kita pakai mulai tahun ini di sekolah kita ini, yaitu di SD 9 Muara Padang. Jadi nanti harapan kita tentunya semua nanti kurikulum itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita semua dan diharapkan oleh pemerintah. Baik Bapak Ibu, untuk mengingat materi yang telah kita pelajari kemarin, barangkali kita mengingat-ingat kembali bagaimana karakter dan yang harus kita masukkan di dalam kurikulum untuk sekolah penggerak. Apa kira-kira perbedaannya dari kurikulum yang sudah kita punya di tahun 2013 kemarin dengan kurikulum yang akan kita buat untuk sekolah kita di masa kurikulum sekolah penggerak ini. Barangkali kemarin kita sudah belajar, barangkali Pak Budi bisa mengingat kembali apa kira-kira Pak Budi perbedaannya. Iya, Pak Budi. Baik, Pak Ustaz.
Baik Pak Bustan, untuk menjawab pertanyaan itu, kalau kurikulum yang sekarang itu harus mencerminkan profil pelajar Pancasila. Itu yang inti ya. Nah itu berarti yang inti yang tidak boleh kita lupakan, bahwa nanti pelajar kita, dan kita akan masukkan di dalam kurikulum sekolah penggerak, bahwa harapan kita nanti agar lulusan dari sekolah kita, dari sekolah SD ini akan menjadi pelajar-pelajar yang berprofil Pancasila. Baik Bapak Ibu, untuk materi kita kali ini kita lanjutkan dengan prinsip daripada kurikulum sekolah penggerak, dan mari kita masuk pada materi dan kita sampaikan layar kita untuk hari ini. Iya. Nah, bagaimana Bapak Ibu, bisa dilihat itu? Pak Usor? Iya. Iya, bisa. Bisa terbaca? Bisa terbaca, bisa. Oke, sip, kita mulai Bapak Ibu ya. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa yang perlu kita fokus jadi perhatian kita, bahwa kurikulum sekolah penggerak itu yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Itu yang inti yang pertama. Maksudnya pembelajar harus memenuhi potensi kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik, profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum sekolah. Itu inti. Jadi perlu kita ingat nanti Bapak Ibu, di dalam penyusunan kurikulum sekolah penggerak, itu inti yang pertama adalah bahwa kurikulum itu dalam proses pembelajarannya mesti berkutat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, dia harus kontekstual. Maksudnya bahwa kurikulum itu menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan serta dunia kerja dan industri. Jadi maksudnya Bapak Ibu, bahwa kurikulum sekolah penggerak itu nanti kita ada kekhasan di mana sekolah Bapak Ibu berada. Umpamanya Bapak sekolah Ibu berada dengan wilayah sosial budaya yang bagaimana, apakah nanti di situ kebanyakan wilayah penduduknya orang-orang Teran asli atau banyak suku pendatang dan lain sebagainya. Jadi dia ada budaya khas, barangkali ada budaya khas, ada kesenian khas di daerah tersebut dan kita itu masukkan di dalam kurikulum, karena nanti bisa dari budaya khas itu bisa kita jadikan semacam muatan lokal untuk bagi anak-anak di dalam pengembangan dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, yang perlu kita ingat. Kemudian yang ketiga adalah esensial. Maksudnya bahwa semua unsur informasi itu adalah penting yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud seperti capaian pembelajaran, struktur, dan lain-lain dalam dokumen kurikulum tersebut. Jadi Bapak Ibu, kurikulum Ada gangguan sudah sepertinya. diterapkan oleh peraturan pemerintah, struktur kurikulum dan lain sebagainya, tidak perlu kita masukkan di dalam kurikulum tersebut, sehingga dia nanti bersifat esensial dan tidak ada hal-hal yang mubazir. Itu yang prinsip yang mesti kita perhatikan. Untuk yang berikutnya, artinya karena pembuatan kurikulum itu berbasis data dan aktual, jadi benar adanya dan bukan dibuat-buat
tetapi memang itulah adanya sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah Bapak Ibu. Kemudian melibatkan berbagai pemangku kepentingan, bahwa pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan. Yang dimaksud di sini antara lain orang tua, kemudian organisasi, kemudian berbagai sentra serta industri dan dunia kerja untuk SMK. Di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai kewenangannya. Jadi nanti Bapak Ibu juga perlu kita ingatkan, kita mesti melibatkan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder di dalam penyusunan kurikulum kita di sekolah penggerak, agar nanti kurikulum itu benar-benar bisa menyentuh semua kalangan yang berhubungan dan bersentuhan langsung dengan sekolah yang Bapak Ibu jalankan. Itu adalah prinsip-prinsip yang perlu kita perhatikan di dalam pengembangan suatu kurikulum. Sampai di sini Bapak Ibu, barangkali ada yang perlu ditanyakan atau kita sharing, kami persilakan sebelum kita lanjut materinya. Disilakan Bapak Ibu. Prinsip pengembangan kurikulum, iya, disilakan. Barangkali ada yang perlu kita perjelas. Ya, mohon Bapak narasumber. Iya, Pak. Tentang itu tadi, komite pemangku kepentingan, mohon diperjelas lagi, Pak. Siapa-siapa tadi selain komite sekolah? Apakah di sana yang dari unsur Dinas Pendidikan itu pengawas sekolah juga ada termasuk di dalamnya? Atau iya, bagaimana, Pak? Di situ nanti ada pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan. Untuk pengawas sekolah itu nanti Bapak Ibu dia masuk di komite satuan pendidikan. Jadi komite satuan pendidikan itu berbeda dengan komite sekolah. Jadi komite satuan pendidikan itu nanti ada unsur di situ, di dalamnya itu pengawas yang mewakili daripada dinas pendidikan, kemudian kepala sekolah, kemudian guru-gurunya, kemudian juga wakil daripada orang tua dan murid itu. Jadi nanti sebagai bapak, sebagai perlu kita ingatkan pada pengawasnya nanti Bapak Ibu, bahwa mereka itu berada di komite satuan pendidikan. Ya, yang lain silakan Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan kepada materi berikutnya. Dari Bu Husnul, gimana Bu Husnul? Masih ngantuk? Sudah aman? Bagaimana kita lanjut Ini Pak, saya Pak. Oke, silakan. 9. Hanya mengenai muatan lokal itu ternyata. Ya. Ini mengenai muatan lokal Pak. Walau belum nyambung Pak. Saya. Halo Pak. Sudah Bu. Sudah. Lanjut. Belum nyambung suara saya Pak. Suara saya belum ada. Sudah. Silakan. Ini mengenai muatan lokal Pak, yang mau dimasukkan. Halo ya, silakan. Ya, mengenai muatan lokal yang mau dimasukkan di kurikulum, walaupun kenyataannya kita ini, ya walaupun kenyataannya muatan lokal kita ini, ya kenyataannya walaupun, ya kenyataannya kalau di kurikulum Pak, walaupun kebanyakan kita ini orang Seram yang mayoritas orang Jawa, tetapi muatan lokal itu harus muatan lokal daerah kita setempat. Misalnya Banyu Asin, makanan khas, tarian-tarian daerahnya, nyanyian-nyanyiannya. Jadi berarti ada dua unsur nanti muatan lokal yang dimasukkan di kurikulum itu misalnya Pak. Suara kita nyambung. Iya, nanti di muatan lokal sementara ini kan kita masih memang bisa, oke ya. Saya bisa kedengaran. Untuk muatan lokal, Bu Husnul nanti
memang sementara ini kan kita masih di bawah koordinasi dari pada dinas pendidikan, jadi masih ditentukan oleh dinas pendidikan. Tapi harapan kita nanti untuk sekolah penggerak bahwa muatan lokal itu memang benar-benar yang ada lokalnya. Lokalnya maksudnya memang sesuai dengan situasi, kondisi dan budaya di sekolah kita masing-masing. Itu harapan kita tentunya. Seperti itu, Bu. Ya. Bagaimana yang lain, bisa kita lanjut? Lanjut, Pak. Ya. Halo. Nanti Bapak Ibu tolong yang piket mengingatkan waktu ya, tolong diingatkan saya nanti waktunya, jangan sampai nanti waktu kita terlalu panjang. Yang bagian piket mengingatkan waktu kita tolong diingatkan saya, karena nanti masih ada pemateri dari narasumber yang lain, jangan sampai waktunya terpakai oleh saya. Oh iya, tolong Pak. diingatkan Bapak Ibu ya. Iya. Iya. Oke, silakan apa kita lanjut dengan profil Pancasila? Lanjut dulu. Oke, kita lanjut ya. Profil Pancasila, Bapak Ibu. Jadi satu hal yang perlu benar-benar kita ingatkan nanti di dalam kurikulum adalah harapan kita bahwa lulusan dari sekolah kita nanti adalah menghasilkan lulusan pelajar-pelajar atau siswa-siswa yang berprofil Pancasila. Jadi maka selalu kita ingatkan nanti dengan guru-guru di dalam proses pengajarnya bahwa profil Pancasila tidak bisa kita abaikan dan tidak boleh kita tinggalkan di setiap proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru-guru kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa profil Pancasila itu mempunyai 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis dan kreatif. Jadi di dalam guru menjalankan kurikulum, di dalam dia membuat modul pelajaran, maka setiap dimensi yang dari profil Pancasila itu mesti ada yang termuat di dalam modul ajar mereka. Apakah itu dimensi yang pertama, atau dimensi yang kedua, atau pertama yang kedua, atau yang ketiga dengan yang keempat, atau bisa juga yang keenam-enamnya. Tetapi yang perlu diingat, jangan sampai kita melewatkan 6 dimensi itu. Paling tidak salah satu dari dimensi itu mesti termasuk di dalam belajar yang akan dikembangkan guru, di dalam menurunkan daripada kurikulum kita dan di dalam proses pembelajarannya. Sehingga harapan kita, harapan pemerintah tentunya lulusan dari sekolah kita itu memang benar-benar adalah pelajar-pelajar yang berprofil Pancasila. Itu harapan kita. Ini satu tugas bagi kita semua, Bapak Ibu, satu tugas yang baru dan cita-cita yang mulia, sehingga nanti Pancasila itu benar-benar berakar dan masuk di dalam jiwa kita, di dalam jiwa anak didik kita, sehingga di dalam tindak lanjut, tidak tanduk dan lain sebagainya, di dalam akhlak mereka, di dalam sikap mereka, di dalam berkata dan perbuatan mereka, itu adalah benar-benar mencerminkan sebagai seorang Pancasila yang sejati. Itu hal yang sangat penting yang perlu kita ingatkan, Bapak Ibu ya. Jangan sampai terlupakan nanti. Itu adalah tugas kita yang utama di dalam sekolah penggerak. Barangkali materi kita itu yang bisa kita kaji hari ini, Bapak Ibu. Sekali lagi, barangkali kalau masih ada yang perlu kita sharing, silakan mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah di satuan pendidikan. Sekali lagi kita ulang. Menanya satu orang. Ya, Bapak Ibu.
Ya, misal ada dari peserta yang mau bertanya satu aja karena waktu sudah sekitar 1 menit lagi. Oke, ya masih ada satu berarti ya, kalau masih ada silakan. Waktu kita diingatkan. Terima kasih Pak Ijen. Pak Ijen tugas speaker kayaknya hari ini ya. Nah, Ya. kalau tidak ada, barangkali bisa kita. Bagaimana semuanya? Bisa? Sepertinya sudah agak mulai cukup memahami. Oke, alhamdulillah. Ya, tentang bagaimana nanti di sekolah menyusun kurikulum itu. Adapun nanti mudah-mudahan besok di hari keempat kami masih ada kesempatan untuk lebih mendalami lagi. Nah, bagaimana nanti Hari ke-10. Hari ke-10 ya. Hari ke-10. Oh iya. Ini kan kegiatan hari ketiga nih IHT di sekolah kita ini. Iya, Besok pada hari keempat ya. Ya kan? Ya. Terima kasih. Cukup jelas Pak apa yang sudah dipaparkan tadi. Alhamdulillah, harapan kita mudah-mudahan nanti materi kita bisa bermanfaat Bapak Ibu. Barangkali kami cukupkan sampai di sini. Selamat nanti kepada Bapak Ibu untuk mengikuti materi berikutnya dari narasumber yang kedua. Demikian materi dari saya. Ada sesuatu yang kurang pada tempatnya, mohon dimaafkan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.